Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalian dalam kondisi sehat-sehat saja. Memang di kondisi seperti ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan agar kita senantiasa bisa bersemangat untuk melakukan aktivitas kita, terutama dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Stanley Oliaboy untuk memimpin doa. Baik Pak. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran jarak jauh, mari kita berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Stanley Oliaboy yang sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Bapak akan absen terlebih dahulu untuk kehadiran kalian. Jika Bapak panggil, kalian bilang hadir ya. Akbar Eka Lesmana. Hadir Pak. Ya, Yalis Niarti. Hadir Pak. Ya, Jasin Bil Khoiri ada? Jadi sakit Pak. Oke, Justin juga berhalangan hadir ya pada hari ini. Baik, jadi yang hadir pada hari ini adalah 10 orang ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu? Saya ingat Pak. Oke, silakan Najwa. Materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai definisi konflik sosial dan bentuk-bentuk dari konflik sosial Pak. Oke, bagus ya Siti Najwa Sahrani masih ingat materi minggu lalu tentang definisi konflik dan juga bentuk-bentuk konflik sosial ya. Nah, lalu Bapak ingin bertanya kepada kalian semua di sini, apakah kalian pernah mengalami konflik dengan seseorang? Pernah Pak. Pernah Pak. Kenapa? Pernah ya. Pernah Pak. Baik ya. Kalau gitu coba sharing pengalaman kalian terkait dengan konflik yang pernah kalian alami. Silakan. Saya Pak. Pak. Silakan Stanley Oliaboy. Jadi saya pernah bertengkar dengan teman saya karena adanya lah masalah pribadi dengan orang lain gitu. Iya. Yang dimana itu saya tidak suka apabila ada orang lain yang mencampuri urusan pribadi saya. Oke, baik ya. Nah, lalu bagaimana cara penyelesaiannya, Stanley Oliaboy? Saya waktu itu saya dilerai oleh saya Pak. Dan teman saya memanggil guru BP untuk menyelesaikan konflik saya dengan orang tersebut. Oh begitu. Baik Stanley Oliaboy yang sudah sharing pengalamannya dalam berkonflik ya. Oke, baik, terima kasih Aboy yang sudah sharing pengalamannya. Oke, selanjutnya materi kita pada hari ini adalah kita akan membahas faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial dan juga bagaimana cara mengatasi konflik sosial tersebut ya. Bapak akan menyampaikan manfaat dari kita mempelajari materi ini. Jadi materi ini yang kita dapati manfaatnya adalah dengan mempelajari faktor-faktor penyebab dan cara penyelesaian konflik, kita akan mengetahui sebab-sebab terjadinya konflik dan berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang menyebabkan konflik itu bisa terjadi. Kemudian kita juga bisa mengetahui cara-cara menyelesaikan konflik agar bisa tercipta sebuah kedamaian di masyarakat. Seperti itu ya. Nah, kemudian pada hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Bapak share screen terlebih dahulu. Setelah menyimak gambar atau video tentang konflik antar kelompok, kalian mampu menganalisis tentang sebab-sebab atau latar belakang terjadinya konflik sosial secara tepat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, kemudian nanti Bapak juga akan membentuk kalian kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas LKPD ya, Lembaga Kerja Peserta Didik yang sudah Bapak share tadi pagi sudah Bapak share kepada kalian sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini. Gambar apa? Silakan ada yang menanggapi.
Saya, Pak. Ya, silakan Siti Hawanggreni tanggapi gambar-gambar yang Bapak tampilkan ini. Gambar pertama ada dua orang yang saling bertatapan sinis dengan mata melotot dan raut wajah yang kesal seperti ingin mengungkapkan kemarahannya, Pak. Oh, baik, terima kasih Siti Hawa yang sudah mengamati kedua gambar ini. Nah, kira-kira Bapak tanya lagi sama kalian, apa sih yang menyebabkan di dalam gambar ini mereka itu bertatap sinis atau ingin berkonflik gitu? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Santi. Jika dilihat dari gambar tersebut, konflik yang terjadi bisa diakibatkan karena perbedaan pendapat, Pak, dari masing-masing individu. Oke, baik. Jadi menurut Santi Dewi, konflik ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat ya. Menurut Bapak memang betul ya seperti itu karena Tuhan menciptakan manusia itu kan tidak sama ya, berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendapat bisa saja muncul di antara kedua belah pihak baik secara individu maupun secara berkelompok sehingga nanti bisa memunculkan konflik. Oke, bagus ya Santi sudah menanggapi pertanyaan dari Bapak. Oke, selanjutnya Bapak akan tampilkan video. Silakan kalian simak baik-baik video berikut. Oke, gimana kalian bisa menyimak videonya? Bisa, Pak. Iya, video itu menggambarkan adanya konflik antar kelompok ya, yang dekat dengan kondisi kalian atau lingkungan kalian yaitu tawuran antar pelajar. Nah, kira-kira Bapak mau tanya sama kalian, apa sih yang menyebabkan mereka melakukan aksi tawuran? Saya, Pak. Iya, silakan dia, Lisniarti. Dalam video tersebut terjadi suatu tawuran antar pelajar yang melibatkan dua kelompok dari sekolah yang berbeda. Biasanya sering diakibatkan karena masalah sepele seperti saling ejek atau menjelekan sekolah satu sama lain, Pak. Oh begitu. Jadi menurut dia Lisniarti, faktor penyebab mereka melakukan tawuran adalah karena aksi saling ejek ya. Itu hal sepele ya. Namun bagi mereka itu merupakan suatu penghinaan gitu ya, merendahkan mereka sehingga mereka berusaha untuk melawan. Mungkin ada tanggapan lain gimana tawuran tersebut bisa terjadi? Saya, Pak. Oke, Feby silakan. Dari video yang sudah ditayangkan, saya masih bingung kenapa kok aksi tawuran sering kali terjadi di sekitar kita ya, Pak. Padahal mereka tahu bahwa perbuatan itu tuh sangat membahayakan nyawa mereka. Sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan mereka tawuran? Oke, Feby masih bingung nih sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka tawuran, kenapa bisa terjadi padahal mereka tahu ya akibatnya ketika mereka melakukan tawuran itu sangat fatal sekali, bisa melukai fisik mereka bahkan bisa menghilangkan nyawa mereka sendiri. Mungkin ada tanggapan dari lain? Saya mau nanya, Pak. Oke, silakan Maulana Ruslian. Pak, begini Pak, dari gambar-gambar yang Bapak tampilkan tadi, kemudian video yang barusan kami simak, sebetulnya apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan konflik itu terjadi? Lalu kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, baik, terima kasih Maulana Ruslian. Ya. Bapak kan semalam sudah men-share kalian bahan ajar ya terkait materi kita pada hari ini tentang faktor-faktor penyebab konflik dan juga cara mengatasinya. Semalam sudah Bapak share kan ya? Bapak. Iya. Oke, kemudian untuk lebih memahami apa yang dipertanyakan oleh Maulana Ruslian tadi mengenai sebab-sebab terjadinya konflik dan juga cara mengatasinya, Bapak akan berikan kalian tugas ya, tugas kelompok. Kelompoknya sudah Bapak buat tadi, ya kelompok 1, 2, dan 3. Bapak share LKPD-nya, nanti kalian buka, kemudian kalian lihat pertanyaan diskusi kelompok kalian masing-masing. Di situ ada 2 pertanyaan. Nanti kalian bisa mencari jawaban dari berbagai sumber, dari buku paket, dari internet, atau bahan ajar yang Bapak berikan ya. Nanti kalian tuliskan hasil diskusi kalian, kemudian nanti dipresentasikan ya. Bisa dipahami tugas LKPD-nya? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Waktu untuk mengerjakan LKPD, Bapak beri waktu 15 menit dimulai dari sekarang, silakan. Bagaimana sudah dikerjakan LKPD-nya? Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan Siti Najwa. Contoh konflik yang diberikan itu konflik tentang diri sendiri atau bukan ya, Pak?
Terima kasih. Ya, kalau lebih baik sih memang konflik yang pernah kalian alami sendiri gitu ya, kalian tulis di situ. Misalkan saya pernah berkonflik dengan teman saya, faktor penyebabnya ini, kemudian cara mengatasinya seperti ini. Tapi kalaupun kalian memang tidak mau mengekspos masalah kalian begitu ya, boleh kalian mencari konflik-konflik yang ada di sekitar lingkungan kalian, walaupun kalian tidak terlibat di dalamnya, seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, silakan kelompok 1 yang mau mewakili presentasi, silakan. Dimulai dari sekarang. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Darimi dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Konflik sosial yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kami adalah konflik yang terjadi antara masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Kampung Dadap, Kecamatan Kosambi dengan pihak Agung Sedayu Group yang merupakan pengembang pantai apung atau PIK 2, Pak. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu bahwa konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Hal ini harus segera diatasi karena dengan mencari solusi terbaik agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Karena itu, PMK pun mengharapkan adanya konsiliasi dari Ombudsman atau lembaga negara yang memiliki wewenang dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ya, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas presentasi kelompok 1. Oke, kelompok lain silakan, ada tanggapan? Ya Pak, Ya, silakan Ana Najwa. pada kasus konflik yang terjadi antara warga Kampung Dadap dengan pengembang Agung Sedayu Group, apakah konflik tersebut menimbulkan tindak kekerasan yang merugikan kedua belah pihak? Ya, silakan dijawab pertanyaan dari Ana Najwa. Kelompok 1 silakan. Ya, saya Stanley Orniaboy, perwakilan dari kelompok 1, ingin menjawab tanggapan dari Ana Najwa dari kelompok 2. Jadi gini, berdasarkan informasi yang kami dapatkan terkait konflik yang terjadi di Kampung Dadap yang menimbulkan tindak kekerasan di mana warga Kampung Dadap yang tidak ingin tempat tinggalnya digusur oleh petugas, mereka melakukan tindak kekerasan dengan cara melawan petugas dengan lemparan batu dan bambu. Ya, hal ini tentu saja akan menyebabkan terlukanya fisik seseorang hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Oke, presentasi kelompok 1 Bapak rasa cukup ya, cukup baik dalam menampilkan hasil diskusinya. Kelompok-kelompok yang lain juga sudah menanggapi presentasi dari kelompok 1 dengan cukup baik. Silakan salah satu di antara kalian mungkin ada yang mau menyimpulkan diskusi yang tadi sudah kita lakukan ya. Baik Pak, dari diskusi tentang sebab terjadinya konflik dan cara penanganannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik sosial terjadi diakibatkan karena adanya perbedaan-perbedaan di antara individu atau kelompok, seperti perbedaan kepentingan yang terjadi di antara masyarakat Kampung Dadap dengan pengembang Agung Sedayu Group. Oke, baik, terima kasih Siti Najwa yang sudah menyimpulkan diskusi yang tadi sudah kita lakukan ya, presentasi di kelompok 1. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Dari pembelajaran pada hari ini, kita bisa mengetahui sebab akibat terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang terjadi disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya nanti Bapak akan memberikan kalian tugas ya. Tugas kalian itu ada di Google Classroom. Ya, di Google Classroom sudah Bapak berikan tugas ya untuk kalian. Nanti kalian bisa mengunjungi Google Classroom kelas 11 IPS 1. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas materi tentang dampak-dampak konflik sosial di masyarakat ya. Oke, baik, Bapak rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.